Halo teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di Cerita Anak Teknik. Saya Samuel dan hari ini saya akan bercerita tentang statika atau mekanika teknik. Dalam statika kita sudah mempunyai daftar cerita, seperti demikian, dan pada video kali ini saya akan bercerita tentang konstruksi rangka batang sendi. Pertama saya akan masuk ke teori umumnya. Rangka batang sendi itu disusun oleh batang-batang pendel yang dihubungkan dengan join-join sendi. Lalu elemen-elemen tersebut membentuk elemen segitiga, sehingga struktur rangka batang dapat dinyatakan stabil. Jika saya ambil satu batang seperti demikian, dan membuat elemen tersebut menjadi tidak berbentuk segitiga, maka struktur rangka batang dinyatakan labil. Nah, selanjutnya adalah tentang klasifikasi struktur rangka batang. Yang pertama ada di struktur rangka batang 2 dimensi, dan untuk perhitungan persamaan kestabilan adalah seperti berikut, di mana M merupakan jumlah batang, R merupakan jumlah reaksi, dan J merupakan jumlah join. Lalu ada struktur rangka batang 3 dimensi, dan memiliki persamaan kestabilan juga sebagai berikut. Sekarang adalah tentang beban-beban yang bekerja pada struktur rangka batang. Untuk struktur rangka batang sendi, beban-beban yang bekerja itu tidak boleh diletakkan di tengah member, karena merupakan batang pendel, sehingga gaya-gaya hanya boleh diletakkan di join-join sendi dari struktur rangka batang tersebut. Nah, sekarang saya akan masuk ke metode perhitungan gaya batang. Metode perhitungan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah metode keseimbangan titik. Ini memiliki cara analitis dan cara grafis atau yang disebut Cremona atau Maxwell. Selanjutnya ada metode irisan, di mana dibagi lagi menjadi cara analitis atau Ritter, dan cara grafis atau Kalman. Dan yang terakhir adalah metode ganti batang, di mana metode ini dikhususkan untuk struktur rangka batang yang kompleks, yang tidak dapat dikerjakan dengan kedua metode di atas. Pada video kali ini, saya akan membatasi pembahasan metode ke cara analitis dari keseimbangan titik dan dari metode irisan. Nah, sebelumnya saya akan melakukan perjanjian tanda. Misalkan saya punya titik join di sini, dan ada beberapa gaya yang bekerja. Kita bisa mengasumsikan gaya tersebut sesuai dengan aturan berikut. Gaya tersebut akan memiliki nilai positif jika gaya tersebut adalah gaya tarik, dan gaya tersebut akan memiliki nilai negatif jika gaya tersebut adalah gaya tekan. Nah, untuk contoh soal, saya akan dibantu lagi oleh teman saya bernama Ima. Sebelumnya, Ima telah mendesain suatu jembatan untuk menghubungkan titik 1 dan titik 2. Namun sekarang kontraktor memberikan desain baru kepada Ima untuk dicek sesuai dengan kapasitas member yang digunakan oleh kontraktor. Di sini dibuat sebuah jembatan rangka batang sendi dengan konfigurasi sebagai berikut. Beban-beban yang bekerja adalah 20 kN di join D dan 50 kN di join B. Tahanan member yang digunakan oleh kontraktor adalah seperti demikian. Nah, kontraktor pun bertanya kepada Ima, apakah desain dari kontraktor ini akan aman? Maka Ima pun memulai perhitungan. Pertama-tama tentunya dia akan memeriksa kestabilan struktur jembatan rangka batang tersebut. Dari member yang dipunya adalah 9 buah, dengan jumlah reaksi 3, dan jumlah join adalah 6. Maka nilai member tambah reaksi sama dengan 2 kali join. Maka struktur tersebut stabil dan statis tertentu. Ima pun melakukan perhitungan ke reaksi perletakan. Pertama, dia melakukan PD ke arah horizontal, sehingga mendapatkan reaksi horizontal di titik A adalah 20 kN ke arah kiri. Selanjutnya, Ima melakukan PD ke arah vertikal, dan menemukan persamaan dengan variabel RVA plus RVC. Nah, untuk menyelesaikannya, Ima akan melakukan PDK momen di titik A, sehingga mendapatkan nilai RVC sama dengan 35 kN ke arah atas. Maka disubstitusikan ke PD ke arah vertikal dan didapatkan nilai RVA sama 15 kN ke arah atas. Nah, di sini Ima menggunakan metode keseimbangan titik cara analitis. Pertama, Ima meninjau titik D. Untuk gaya-gaya yang bekerja di join D adalah seperti demikian. Maka Ima melakukan PD ke arah horizontal, dan didapatkanlah nilai gaya batang DE sama dengan minus 20 kN, atau merupakan batang tekan. Dan Ima melakukan persamaan dasar keseimbangan arah vertikal, dan didapatkan gaya batang DA adalah 0 kN,
Nah, batang ini disebut dengan batang nol atau batang yang tidak menerima gaya. Selanjutnya, IMA meninjau titik F dengan gaya-gaya yang bekerja adalah seperti demikian. Maka IMA pun melakukan PDK horizontal dan didapatkan nilai batang FE sama dengan 0 kN dan merupakan batang nol. IMA juga melakukan PDK arah vertikal dan didapatkan nilai batang FC sama dengan 0 kN yang merupakan batang nol juga. IMA pun lanjut untuk meninjau titik A. Gaya-gaya yang bekerja adalah seperti demikian. Kemudian IMA melakukan PDK arah horizontal dan mendapatkan persamaan dengan variabel gaya batang AB dan gaya batang AE. Kemudian IMA melakukan PDK arah vertikal untuk mendapatkan gaya batang AE adalah minus 21,21 kN atau merupakan batang tekan. Lalu IMA mensubstitusikan gaya batang AE ke PDK horizontal, sehingga mendapatkan gaya batang AB adalah 35 kN, sehingga batang AB merupakan batang tarik. Kemudian IMA lanjut untuk meninjau titik B, di mana gaya-gaya yang bekerja adalah seperti demikian pula. Kemudian IMA melakukan PDK arah horizontal, sehingga mendapatkan gaya batang BC adalah 35 kN. Nah, ini berarti batang BC adalah batang tarik. Lalu IMA melakukan PDK arah vertikal, dan didapatkan gaya batang BE sama dengan 50 kN, dan batang BE ini juga merupakan batang tarik. Dan IMA melakukan tinjauan titik terakhir di C dengan gaya-gaya yang bekerja seperti demikian. Kemudian IMA melakukan PDK arah horizontal sehingga didapatkan gaya batang CE sebesar minus 49,497 kN, di mana batang CE ini berarti merupakan batang tekan. Setelah mendapatkan semua gaya batang untuk jembatan tersebut, IMA pun menggambarkan gaya-gaya di struktur rangka batangnya. Untuk batang tekan adalah batang-batang tersebut beserta nilainya, sedangkan untuk yang tarik adalah batang-batang yang telah digambarkan beserta nilainya. Di sini IMA pun mengecek ketahanan member yang diberikan oleh kontraktor, di mana tahanan tekan hanya maksimum 30 kN dan tariknya adalah 55 kN. Di sini pun IMA mengambil kesimpulan kita harus memperkuat tahanan tekan dari member, dan disampaikanlah ke kontraktor sehingga jembatan tersebut menjadi aman. Selanjutnya, IMA pun ditugaskan untuk menganalisis suatu jembatan yang sudah jadi dengan beban-beban yang bekerja seperti demikian. Pemilik jembatan tersebut akan melakukan perbaikan pada batang FG. Maka kontraktor pun bertanya kepada IMA, dari member yang dipunyai oleh kontraktor, member mana yang harus dipilih untuk menggantikan batang FG? Nah, di sini IMA muncul untuk melakukan perhitungannya. Pertama-tama IMA akan melakukan perhitungan kestabilan struktur, di mana di sini jumlah member adalah 13, jumlah reaksi adalah 3, dan jumlah join adalah 8. Maka nilai member tambah reaksi sama dengan 2 kali nilai join. Nah, di sini struktur tersebut stabil dan statis tertentu. IMA pun melakukan perhitungan untuk reaksi perletakan. IMA melakukan persamaan dasar keseimbangan arah horizontal dan mendapatkan nilai RHA sama dengan minus 100 kN ke arah kiri. Lalu IMA melakukan persamaan dasar keseimbangan arah vertikal dan didapatkan persamaan dengan variabel RVA dan RVD. Dan yang terakhir, IMA melakukan persamaan dasar keseimbangan momen di titik A hingga didapatkan nilai RVD sama dengan 80 kN ke arah atas. Nilai RVD ini IMA substitusikan ke persamaan dasar keseimbangan arah vertikal dan didapatkan nilai reaksi vertikal A sama dengan 110 kN ke arah atas. Sekarang IMA akan melakukan analisis menggunakan metode irisan atau Ritter, karena IMA hanya perlu tahu gaya-gaya yang bekerja pada batang FG. Nah, di sini IMA melakukan potongan II, di mana potongan tersebut memotong batang FG. Perlu diperhatikan dalam mengambil irisan untuk memotong struktur rangka batang sendi, potongan itu tidak boleh berhenti di bagian dalam struktur. Potongan harus dimulai dan diakhiri di luar bagian struktur. Untuk gaya-gaya yang bekerja pada potongan adalah seperti demikian. Nah, di sini IMA ingin mencari tahu gaya batang FG, hingga IMA melakukan persamaan dasar keseimbangan momen di titik C, hingga didapatkanlah nilai gaya batang FG sama dengan minus 40 kN, di mana batang FG ini berarti merupakan batang tekan. Maka IMA meninjau kembali member-member yang telah diberikan oleh kontraktor. Untuk memenuhi kebutuhan gaya tekan 40 kN, maka IMA pun akan memilih member 2.
sehingga kontraktor pun bisa melakukan pekerjaannya dan jembatan tersebut kembali aman. Nah, contoh soal tersebut juga mengakhiri cerita kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat berguna dan diserap dengan baik. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan memberikan like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih telah mendengarkan, saya mohon pamit dan marilah kita menjadi lebih pintar setiap hari.